beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau di ruang rapat paripurna gedung DPRD Provinsi Riau. Kembali kami menghimbau Bapak Ibu seluruh tamu undangan yang masih berada di luar ruangan rapat dengan segala hormat untuk dapat memasuki ruangan dan menduduki tempat yang telah ditentukan. Karena sesaat lagi rapat paripurna akan segera kita laksanakan. Tepat pukul 11:28 waktu Indonesia Barat. Hadirin kami mohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Bapak Insinyur Haji Muhammad Taufik Usman Hamid MT. Yang kami hormati, Pimpinan DPRD Provinsi Riau, beserta seluruh anggota Dewan yang kami muliakan. Yang kami hormati, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau, beserta para asisten dan staf ahli. Dan yang kami hormati, Bapak Ibu hadirin seluruh tamu undangan yang berbahagia. Bersama ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara rapat paripurna DPRD Provinsi Riau dengan agenda 1. Penyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan perda tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. 2. Penyampaian pendapat kepala daerah terhadap rancangan perda tentang penyelenggaraan perhubungan. 3. Penyampaian laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah terhadap rancangan perda. 1. Fasilitasi penyelenggaraan madrasah diniyah takmiliyah. 2. Penyelenggaraan penyiaran. 3. Penyelenggaraan pariwisata berbudaya Melayu. 4. Penyelenggaraan ketertiban umum, ketertiban masyarakat, serta perlindungan masyarakat. Hari ini, Senin 13 Januari 2025, kita laksanakan akan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, kepada yang terhormat Bapak Haji Parisman Ihwan SE MM. Kami silakan. Mentari tenggelam di ufuk petang, biduk di kayu kerupat hilir. Kami ucapkan hadirin selamat datang. Terima kasih sudi telah berkenan hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera semua untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Pejabat Gubernur Riau, dalam hal ini diwakili oleh Saudara Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Insinyur Muhammad Taufik Usman Hamid. Selamat datang Pak Sekda. Yang kami hormati saudara-saudara pimpinan DPRD Provinsi Riau, yang hadir saya sendiri. Yang kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau, Saudara Kapolda Riau, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Komisaris Besar Taufik Lukman Nur Hidayat SIK. Selamat datang Pak Taufik. Yang kami hormati Saudara Komandan Korem 031 Wirabima, yang pagi ini diwakili oleh Kolonel Dedi Setiadi. Selamat datang Pak Dedi. Yang kami hormati Ketua Pengadilan Tinggi, yang kami hormati Saudara Kejati Riau, yang pagi ini diwakili oleh Bapak Sonang Simajunta SHMA. Selamat datang Pak Sonang. Yang kami hormati Kepala BNN Provinsi Riau atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala BPK yang atau mewakili, Kepala BPKP Provinsi Riau atau yang mewakili. Selamat datang Pak. Selamat datang kepada Ibu Kepala BPKP Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau. Bapak,
Yang Ibu Menkumham. Selamat datang Ibu Menkumham. Selamat datang Bu. Yang kami hormati saudara-saudara ketua fraksi, ketua Badan Kehormatan, ketua Bappeperda, ketua komisi dan segenap anggota DPRD Provinsi Riau yang kami muliakan. Para pejabat tinggi pertama organisasi perangkat daerah, pemerintah Provinsi Riau, para tokoh masyarakat, pemuka adat, alim ulama, insan pers, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan. Rapat Dewan yang terhormat, pertama-tama, marilah kita persembahkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT. Berkat rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah pada hari ini yang kita bisa berada dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat hadir bersama-sama dalam rangka pelaksanaan paripurna Dewan pada hari ini. Selawat beri dan salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW dengan ucapan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari akhirat kelak. Amin ya Rabbil Alamin. Sesuai data yang telah kami sampaikan oleh Sekretaris Dewan, berdasarkan daftar hadir dari 61 orang anggota Dewan yang telah hadir berjumlah 41 orang. Dengan demikian, quorum rapat terpenuhi dan rapat paripurna dapat kita lanjutkan. Dengan segala kerendahan hati, seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita memohon bimbingan serta petunjuk Allah SWT. Pada hari ini, tanggal 13 Januari, tepat pukul 11.37. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau yang beragendakan 1. Penyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. 2. Penyampaian pendapat kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perhubungan. 3. Penyampaian laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah terhadap rancangan perda. A. Fasilitasi penyelenggaraan madrasah diniyah takmiliyah. B. Penyelenggaraan penyiaran. C. Penyelenggaraan pariwisata berbudaya Melayu. D. Penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Sekaligus persetujuan Dewan dan pendapat akhir Gubernur. Secara resmi dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Riau yang kami hormati, anggota Dewan yang terhormat, ence-ence, tuan-tuan, puan-puan, jemputan majelis yang kami muliakan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pada rapat paripurna tanggal 6 Januari 2024 yang lalu, rancangan perda tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas oleh Gubernur Riau yang telah dibacakan pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Riau, sejalan dengan diamanatkan dalam peraturan DPRD nomor 1 tahun 2020 pasal 11 ayat 1 huruf A yang berbunyi penjelasan Gubernur terhadap rancangan perda di dalam rapat paripurna mekanisme pembahasan rancangan perda yang berasal dari Gubernur dan DPRD, maka langsung saja kita dengar pendapat kepala daerah terhadap rancangan perda tentang penyelenggaraan perhubungan yang juga akan disampaikan oleh saudara pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Riau. Kepada saudara pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Riau dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu izinkan kami membacakan kata sambutan dari Bapak Gubernur Riau. Sebelum kami bacakan, kami sampaikan permohonan maaf dari beliau yang hadir. Untuk itu kami sampaikan salam dan permohonan maaf dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Gubernur Riau pada acara
rapat paripurna Dewan dalam rangka penyampaian pendapat kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perhubungan Senin 13 Januari 2025 di Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada kita semua. Yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua serta anggota DPD Provinsi Riau. Yang terhormat anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Yang kami hormati pimpinan instansi vertikal, insan pers, serta Bapak Ibu undangan dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, alhamdulillah atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesehatan, kesempatan dan kekuatan untuk dapat hadir dalam rangka penyampaian pendapat kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perhubungan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau pada hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara pimpinan dan anggota dewan serta Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada dewan yang terhormat yang telah menggunakan hak mengajukan rancangan peraturan daerah, yaitu penyelenggaraan perhubungan sebagaimana telah dipahami bersama bahwa untuk membentuk peraturan daerah bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, sebab harus melakukan kajian dari berbagai aspek, baik filosofis, sosiologis maupun yuridis, serta aspek-aspek terkait lainnya. Penyelenggaraan perhubungan di Provinsi Riau merupakan upaya untuk mempercepat pergerakan pembangunan melalui sarana transportasi yang handal untuk memperlancar distribusi orang dan barang, termasuk pembangunan sistem logistik nasional. Dalam rangka memberikan dasar hukum terhadap penyelenggaraan perhubungan dimaksud, maka diperlukan peraturan daerah Provinsi Riau tentang penyelenggaraan perhubungan. Berdasarkan lampiran huruf O Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan daerah, pembagian urusan pemerintah bidang perhubungan, pemerintah provinsi memiliki kewenangan pada sub urusan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ), pelayaran dan perkeretaapian. Pemerintah provinsi dalam menyelenggarakan urusan perhubungan melaksanakan tugas pelaksanaan administrasi perhubungan, rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Untuk menjamin terselenggaranya tata kelola transportasi yang baik pada setiap pelayanan wilayah kabupaten kota guna mewujudkan kondisi jalan yang berkeselamatan dan pelayanan transportasi umum yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pemerintah provinsi dipandang perlu memiliki strategi untuk meningkatkan penyelenggaraan dan pengelolaan perhubungan dalam aspek keselamatan jalan, penyediaan pelayanan angkutan umum, pengendalian dan pengawasan jalan, dan sistem informasi transportasi. Saudara pimpinan dan anggota dewan, serta Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sehubungan dengan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perhubungan, pada kesempatan ini izinkan kami memberikan pandangan sebagai berikut. Pertama, berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pada konsideran rancangan peraturan daerah agar membuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan yang penulisannya diemparkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. 2. Pada ruang lingkup rancangan peraturan daerah agar mencantumkan materi muatan yang diatur dalam bab rencana peraturan daerah. 3. Rancangan peraturan daerah ini diharapkan memuat peningkatan sumber daya manusia
bidang perhubungan sehingga kualitas pelayanan sektor perhubungan lebih optimal di Provinsi Riau. 4. Rancangan peraturan daerah ini diharapkan mengatur ketentuan aspek penganggaran atau pembiayaan sehingga pelaksanaan bidang perhubungan bisa lebih optimal. 5. Rancangan peraturan daerah ini diharapkan juga mengatur tentang penyediaan angkutan umum dan skema subsidi sehingga menjadi kabar baik dalam masyarakat untuk mendukung mobilitas masyarakat di Provinsi Riau sehingga dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah dan juga menaikkan nilai ekonomi pada tiap kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau. 6. Dalam ranperda ini, sanksi administratif sebaiknya tidak hanya mengatur tentang angkutan umum, namun juga mengatur sanksi bagi pelanggaran angkutan barang. Namun, secara umum diatur dalam rancangan peraturan daerah ini dan secara teknis diatur dalam peraturan gubernur. 7. Pemberian sanksi administratif dan sanksi pidana agar memperdomani Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan undang-undang dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. 8. Pada ketentuan penutup tidak hanya mencabut peraturan daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2013 tentang pengaturan dan penggunaan jalan umum dan jalan khusus, tetapi juga mencabut peraturan daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2005 tentang pengawasan dan pengendalian muatan lebih. Saudara pimpinan dan anggota dewan serta Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kami mengharapkan agar rancangan peraturan daerah ini nantinya dapat dibahas bersama-sama pada akhirnya dapat disetujui dan ditetapkan menjadi peraturan daerah. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan kepada pimpinan dan segenap anggota dewan yang terhormat pada sidang paripurna yang berbahagia ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan meridhoi usaha kita bersama. Peraturan dibuat untuk menjadi solusi agar penyelenggara perhubungan Riau semakin kuat. Perda perhubungan menjadi pedoman pasti untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekanbaru, 13 Januari 2025, PJ Gubernur Riau, Dr. Rahman Hadi, MSI. Selesai. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara pejabat Sekretariat Daerah Provinsi Riau yang telah berkenan menyampaikan pendapat kepala daerah terhadap rancangan perda pada rapat paripurna yang mulia ini. Saudara pejabat Sekretariat Daerah Provinsi Riau yang kami hormati, para anggota dewan yang terhormat, encik-encik, tuan-tuan, dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan. Selanjutnya, kita ikuti pula penyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan perda tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas. Untuk penyampaian pandangan umum fraksi, kami meminta kesepakatan seluruh pimpinan fraksi dan segenap anggota dewan yang hadir dalam rapat paripurna ini. Apakah kita bacakan atau langsung diserahkan melalui pimpinan? Izin pimpinan PDI Perjuangan. Silakan. Mengingat padatnya agenda rapat paripurna pada hari ini, jadi kami dari fraksi PDI Perjuangan akan menyerahkan pandangan umum fraksi yang akan diserahkan oleh anggota dewan yang terhormat Ibu Soniwati SH. Terima kasih pimpinan. Yang hadirin yang lain ada nggak? Izin pimpinan kasir dari fraksi PKB. Jadi kami dari fraksi PKB menginginkan pandangan fraksinya kita serahkan saja karena kami di Komisi 4 pada kegiatan RDP dengan dinas mitra kami, jadi untuk mempersingkat waktu kita serahkan. Terima kasih pimpinan. Ya, terima kasih Pak Kasir.
dari fraksi Demokrat, dan sejalan dengan yang disampaikan oleh rekan-rekan dari fraksi yang lain, bahwa ada 3 pandangan yang tidak kita sampaikan ini. Kalau boleh berkenan kiranya pimpinan bahwa kami sekaligus mengantarkan yang 3 dokumen. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Manahara, dan tadi telah kita dengar bersama-sama dari anggota Dewan yang terhormat yang hadir dalam rapat paripurna ini, maka kita sepakati untuk menyerahkan pandangan fraksi ini. Setuju? Encen-encen tuan-tuan dan perempuan jemputan majelis yang kami muliakan. Setelah melalui kesepakatan di paripurna ini, maka penyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan perda tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas kita awali dengan penyerahan dari fraksi PDI Perjuangan. Terima kasih pimpinan. Yang menyerahkan pandangan umum fraksi dari PDI Perjuangan, anggota Dewan yang terhormat Ibu Soniwati Asa. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada juru bicara fraksi PDI Perjuangan yang telah menyerahkan pandangan umum fraksi ini, Ibu Soniwati. Kesempatan berikutnya kami persilakan dari fraksi Partai Golkar. Pada juru bicara dari fraksi Partai Golkar atau yang menyerahkan, kami persilakan. Terima kasih pimpinan yang akan menyerahkan pandangan umum fraksi Golkar, yaitu Sekretaris Partai Golkar, fraksi Golkar, John Ade Novendra. Luar biasa Pak kadernya Pak. Semangatnya luar biasa, alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih kepada juru bicara fraksi Partai Golkar yang telah menyerahkan pandangan umum fraksinya dengan yang terhormat Bapak John Ade. Selanjutnya, di kesempatan berikut kami persilakan pada dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Pada juru bicara fraksi Partai Keadilan Sejahtera kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih pimpinan. Dari pandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini akan diserahkan oleh anggota Dewan yang terhormat Pak Samsuri Daris ST. Silakan.
Kami ucapkan terima kasih kepada juru bicara fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang telah menyerahkan pandangan umum fraksinya, Bapak Samsuri Daris yang terhormat. Selanjutnya kami persilakan dari fraksi Partai Gerindra kepada juru bicara fraksi Partai Gerindra yang telah ditunjuk, kami persilakan. Terima kasih pimpinan. Ada nenek sihir, nenek lampir, duduk bercengkrama sambil makan sirih. Pandangan umum fraksi terlampir, cukup sekian, terima kasih, saya hantarkan ke depan. Kami ucapkan terima kasih kepada juru bicara fraksi Partai Gerindra atau anggota Dewan yang terhormat, Bapak Ginda Purnama yang telah menyampaikan pandangan umum fraksinya tadi. Selanjutnya kami persilakan dari fraksi Partai Demokrat kepada juru bicara fraksi Partai Demokrat yang telah ditunjuk, kami persilakan. Terima kasih pimpinan. Pandangan umum fraksi Demokrat disampaikan oleh Sekretaris Partai Demokrat Manahara Nabi. Kami ucapkan terima kasih kepada juru bicara fraksi Partai Demokrat, anggota Dewan yang terhormat Bapak Manahara Nabi Tepulu yang telah menyerahkan pandangan umum fraksi Demokrat. Berikutnya kami persilakan dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Kepada juru bicara fraksi Partai Kebangkitan Bangsa kami yang telah ditunjuk, kami persilakan. Terima kasih pimpinan. Pandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa akan diserahkan oleh Ibu Siti Aisyah Eskom. Kami persilakan Bu Siti. Kami ucapkan terima kasih kepada juru bicara fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau anggota Dewan yang terhormat Saudari Siti Aisyah yang telah menyerahkan pandangan umum fraksinya. Selanjutnya kami persilakan dari fraksi Partai Nasdem
Kepada juru bicara fraksi Partai Nasdem yang telah ditunjuk kami persilakan. Terima kasih pimpinan. Pandangan umum fraksi Partai Nasdem akan diserahkan oleh Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, saya sendiri Farida Hasan. Saya ucapkan terima kasih kepada juru bicara fraksi Partai Nasdem yang terhormat Saudari Farida Asad yang telah menyerahkan pandangan umum fraksinya. Terakhir, kami persilakan dari fraksi PAN Plus. Kepada juru bicara fraksi PAN Plus kami persilakan. Kami ucapkan terima kasih kepada juru bicara dari fraksi Partai PAN Plus atau anggota Dewan yang terhormat, Saudara Bapak Sunario yang telah menyampaikan pandangan umum fraksinya. Encin-encin tuan-tuan, puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan. Setelah sama-sama kita ikuti dan simak penyerahan pandangan umum fraksi, terdapat berbagai masukan, pertanyaan, serta saran dan masing-masing fraksi. Untuk itu, pada Saudara Gubernur Riau, yang nanti jawaban ataupun tanggapan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk jawaban pemerintah pada agenda rapat paripurna berikutnya. Selanjutnya, perkenan kami untuk dapat menyerahkan naskah penyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan perda tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas kepada Saudara Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Riau, sekaligus menerima naskah pendapat Kepala Daerah terhadap rancangan perda tentang penyelenggaraan perhubungan. Untuk itu, kepada Saudara Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Riau, kami persilakan dengan segala hormat. Dengan segala hormat, kami silakan kepada penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Riau beserta pimpinan DPRD Provinsi Riau untuk dapat menempatkan diri di tempat yang telah ditentukan. Bapak Ibu hadirin seluruh tamu undangan yang berbahagia, kita saksikan bersama penyerahan naskah pandangan umum fraksi terhadap rancangan perda tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dari pimpinan DPRD Provinsi Riau kepada pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Riau. Sekaligus penyerahan pendapat Kepala Daerah terhadap rancangan perda tentang penyelenggaraan perhubungan dari penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Riau kepada pimpinan DPRD Provinsi Riau. Dengan segala hormat kepada penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Riau dan pimpinan DPRD Provinsi Riau, kami silakan untuk kembali ke tempat.
Encik, tuan-tuan dan perempuan jemputan majelis yang kami muliakan. Dengan telah diserahkannya 2 naskah pandangan umum fraksi dan naskah pendapat kepala daerah tadi, maka rapat paripurna kita lanjutkan ke agenda yang terakhir. Penyampaian laporan dan pembentukan peraturan daerah terhadap rancangan perda. 1. Fasilitasi penyelenggaraan madrasah diniyah takmiliyah. 2. Penyelenggaraan penyiaran. 3. Penyelenggaraan pariwisata berbudaya Melayu. 4. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sekaligus persetujuan Dewan dan pendapat akhir Gubernur. Berdasarkan pasal 33 ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 8 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Disebutkan pula bahwa apabila panitia khusus dalam penyusunan rancangan perda Provinsi Riau yang berasal dari DPRD Provinsi Riau dilanjutkan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda berdasarkan Surat Gubernur Riau nomor 100.2.2/HK/70 tanggal 28 November tahun 2024 perihal penyampaian fasilitasi Menteri Dalam Negeri terhadap 4 rancangan peraturan daerah, yaitu 1. Fasilitasi penyelenggaraan madrasah diniyah takmiliyah. 2. Penyelenggaraan penyiaran. 3. Penyelenggaraan pariwisata berbudaya Melayu. 4. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk itu lebih jelasnya makna dan substansi dari keempat rancangan perda dimaksud, maka langsung saja kita dengarkan bersama penyampaian rancangan perda oleh Ketua Bapperda DPRD Provinsi Riau atau juru bicara yang telah ditunjuk. Izin pimpinan yang akan menjadi juru bicara dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Riau adalah anggota Dewan yang terhormat Haji Abdullah MPD. Kami persilakan. Nota pengantar penjelasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah terhadap draft rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dan tentang penyelenggaraan pariwisata berbudaya Melayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Saudara PJ Gubernur Riau, yang terhormat Saudara PT Sekda Prof Provinsi Riau, yang terhormat Saudara pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Riau, yang terhormat Saudara para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau yang hadir, dari yang mewakili Bapak Kejati, mewakili Pak Kapolda dan mewakili Pak Danrem, begitu juga dari Bapak-bapak yang mewakili pimpinan BPKP dan Kanwil Menkumham, yang kita hormati para Kepala Kantor Wilayah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Biro, Kepala Kantor di lingkungan pemerintah Provinsi Riau, dan tuan-tuan, puan-puan, serta majelis undangan yang saya muliakan. Mengawali penyampaian nota penjelasan laporan hasil panitia khusus terhadap Ranperda Provinsi Riau tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dan Ranperda Provinsi Riau tentang penyelenggaraan pariwisata berbudaya Melayu, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat hadir dalam rapat paripurna Dewan yang terhormat ini. Salawat beriring salam kita sampaikan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kelak kita termasuk orang yang mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Berdasarkan dengan ketentuan pasal 80 ayat 1 huruf E Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPRD Provinsi Riau, bahwa salah satu tugas dan wewenang Bapemperda adalah mengikuti pembahasan rancangan perda yang diajukan oleh DPRD dan pemerintah daerah. Sejalan dengan hal tersebut, amanat pasal 80 ayat 1 huruf H Peraturan Tertib DPRD, Bapemperda juga berwenang mengikuti perkembangan
dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan perda melalui koordinasi dengan komisi dan atau panitia khusus. Bahwa adapun rancangan peraturan daerah yang telah dilakukan pembahasan oleh panitia khusus dan telah mendapatkan hasil fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, terdiri dari 4 ranperda sebagaimana disampaikan oleh pimpinan, yaitu 1 penyelenggaraan madrasah diniyah takmiliyah dengan hasil tidak dapat dilanjutkan. Yang kedua, penyelenggaraan penyiaran juga dengan hasil tidak dapat dilanjutkan. Dan yang ketiga, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelindungan masyarakat dengan kesimpulan dapat dilakukan perbaikan penyempurnaan. Dan keempat, penyelenggaraan pariwisata berbudaya Melayu dengan kesimpulan dapat dilakukan perbaikan penyempurnaan. Saudara Gubernur, pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka daerah diberikan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Samping itu melalui otonomi luas dalam lingkungan strategis globalisasi. Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Perlu kami sampaikan bahwa proses pembentukan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelindungan masyarakat ini merupakan rancangan peraturan daerah yang sangat diperlukan oleh Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Riau guna melaksanakan tugas dan fungsinya. Maka panitia khusus bekerja berdasarkan masukan-masukan yang muncul, baik dari Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Riau, Biro Hukum Pemerintah Provinsi Riau, akademisi dan Kanwil Kemenkumham Provinsi Riau, serta masyarakat. Dan sudah dilakukan rapat penyesuaian dengan hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri antara lain ada 10 item. Di antaranya 1, judul dalam ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan. Yang kedua, dasar hukum, mengingat dilakukan penyempurnaan pembaharuan regulasi yang baru. Kemudian yang ketiga, pasal 3 dan pasal 4 dilakukan penyempurnaan teknik penulisan disesuaikan dengan angka 243 lampiran 2 Undang-Undang 13 2022 tentang perubahan kedua Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. 4, sistematika bagian kedua dihapus. 5, pasal 8 dilakukan penyempurnaan teknik penulisan, redaksional pasal 9 disesuaikan, redaksional ketentuan pasal 33 huruf C disesuaikan dengan saran penyempurnaan, pasal 35 dihapus karena ruang lingkup telah diatur di bab. Penyesuaian dari redaksional dan urutan pasal saran penyempurnaan, dan terakhir pasal 56 dan 66, rancangan Pergub dilakukan penyempurnaan teknik penulisan. Saudara Gubernur, pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya terkait dengan Ranperda Pariwisata Berbudaya Melayu Provinsi Riau. Provinsi Riau adalah sebuah daerah di Indonesia yang secara geografis terletak di bagian tengah pantai timur Sumatera. Selain itu, Provinsi Riau juga merupakan provinsi terbesar yang berada di tengah Pulau Sumatera dengan nilai-nilai budaya Melayu yang sangat kental dan mengakar. Kekuatan sejarah dan akulturasi budaya menjadi pembeda antara Riau dengan provinsi lainnya di Indonesia. Hal ini dikarenakan Melayu adalah menjadi pemersatu bangsa dan salah satu tiang utama pembentuk negara NKRI. Ranperda penyelenggaraan pariwisata berbudaya Melayu ini bertujuan menjamin kepastian hukum penyelenggaraan pariwisata berbudaya Melayu, membentuk destinasi pariwisata berbudaya Melayu yang memiliki daya saing dan berkualitas, meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara, meningkatkan perkembangan industri pariwisata berbudaya Melayu Riau, dan melestarikan pengembangan dan memanfaatkan kebudayaan Melayu Riau sebagai landasan industri pariwisata. Ranperda penyelenggaraan pariwisata berbudaya Melayu ini awalnya terdiri dari 8 bab dan 31 pasal. Setelah dilakukan pembahasan di tingkat pansus, Ranperda penyelenggaraan pariwisata berbudaya Melayu menjadi 10 bab dan 36 pasal atau bertambah 2 bab dan 5 pasal. Penyelenggaraan pariwisata budaya Melayu adalah berbagai macam kegiatan kepariwisataan yang berlandaskan budaya Melayu Riau dan kearifan lokal, antara lain meliputi produk, pelayanan,
pengelolaan dan berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk berbudaya baik yang bersifat berwujud maupun tidak berwujud, yang menjunjung tinggi nilai budaya masyarakat, mengangkat keunggulan dan kekerasan budaya serta nilai norma adat istiadat. Dalam hal jasa makanan dan minuman, usaha jasa makanan dan minuman harus menjamin kesehatan makanan minuman yang disajikan, dimulai dari penyediaan bahan baku sampai proses penyajian yang dibuktikan dengan sertifikat sesuai peraturan perundang-undangan. Demikian penjelasan singkat yang dapat kami sampaikan terkait hasil fasilitasi draft Ranperda Provinsi Riau. Semoga apa yang direncanakan dapat terwujud untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya tutup dengan satu pantun, bunga kemboja putih berseri, putihnya melur di ujung dahan. Demikian nota penjelasan dari Bapemperda yang kami beri, semoga membawa Riau menuju kemajuan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekanbaru, Januari 2025, Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Riau, Ketua Dr. Haji Sunario ditandatangani. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada anggota Dewan yang terhormat, Saudara Abdullah, yang telah menyampaikan 4 rancangan perda. Cincin tuan-tuan, puan-puan, jemputan majelis yang kami muliakan. Setelah kita dengarkan bersama penyampaian perda oleh Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Riau atau yang tadi yang telah dibacakan oleh Bapak Abdullah, maka disampaikan laporan tersebut sebagai berikut. 1. Fasilitasi pelenggaraan madrasah diniyah takmiliyah tidak dapat dilanjutkan pembahasannya. 2. Pimpinan izin. Silakan, Pak. Pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, saya perlu sedikit bukan mengkritisi, tapi saya sangat sedih dengan rancangan perda kita terkait dengan penyelenggaraan MDT berdasar diniyah takmiliyah tidak bisa dilanjutkan hasil fasilitasi oleh Mendagri. Pimpinan Bapak Ibu sekalian, bahwa perlu sama-sama kita flashback ke belakang bahwa kenapa Bapemperda mengusulkan ranperda ini, karena dengan beberapa pertimbangan. Pimpinan izin saya minta waktu pimpinan. Yang pertama, karena setiap anggota DPRD Provinsi Riau periode 2019-2024 reses pasti ada di beberapa titik yang mengusulkan bantuan MDA atau MDT. Itu pertama. Sedangkan itu bukan kewenangan kita, kewenangannya ada di pemerintah pusat. Yang kedua, yang dasarnya adalah karena ini bukan kewenangan pemerintah provinsi sesuai dengan Undang-Undang tahun 2023 tahun 2014. Mengatakan bahwa urusan agama atau keagamaan merupakan kewenangan pemerintah pusat. Tapi realita yang terjadi hari ini bahwa di Provinsi Riau kita khususnya berbicara untuk bantuan atau perhatian dari pemerintah pusat melalui Kementerian Agama terhadap MDA atau MDT seprovinsi Riau minim, bahkan tidak ada sama sekali. Makanya kondisi hari ini real sangat banyak di setiap kabupaten kota, di setiap bahkan kelurahan dan desa, MDA atau MDTA atau kita mengenal sekolah Arab atau sekolah diniyah takmiliyah itu yang hidup segan mati tidak mau. Dan kondisinya bahkan sudah banyak yang tutup, Pak Ketua, pimpinan. Karena dasar itulah maka DPRD Provinsi Riau melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Riau mengusulkan rancangan peraturan penyelenggaraan MDT. Yang kita herannya Kementerian Dalam Negeri, kan proses ini tidak ujuk-ujuk jadi kita bahas di pansus. Bapemperda sebelum kita melanjutkan ke pansus itu sudah melakukan rapat konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri, mempertanyakan apakah ranperda ini, draft ranperda ini boleh tidak boleh dilanjutkan. Bahkan hasil konsultasi kita, Pak Pimpinan, saat itu saya sendiri menghadiri bersama Ketua Pemperda dan kawan-kawan Bapemperda yang lain, itu memperbolehkan ini dilanjutkan. Itu secara institusi. Kementerian Dalam Negeri memperbolehkan.
Tapi lucunya ketika sudah selesai kawan-kawan pansus membahas dan menghasilkan hasil kerjanya, hasil karyanya, dan difasilitasi oleh Kemendagri, justru hasilnya tidak bisa dilanjutkan. Saran saya pimpinan, ini kita menyelamatkan negeri ini pimpinan. MDA, MDTA salah satu kekuatan kita untuk memberikan pelajaran agama yang baik kepada anak-anak Provinsi Riau, sehingga anak-anak kita mengerti dengan berbagai macam kepentingan dan kebutuhan pengetahuan agama untuk hidup ke depan, untuk menghadapi tantangan hidup. Saran saya pimpinan, walaupun ini sudah menjadi hasil fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri, kita perlu juga bertanya kembali. Karena pengalaman periode yang lalu pernah ada salah satu ranperda juga ditolak. Akhirnya kami sebagai salah satu pimpinan saat itu langsung berkomunikasi dan ketemu dengan Kementerian Dalam Negeri waktu itu perwakilannya. Akhirnya clear dan itu boleh dilanjutkan. Maksud saya, walaupun ini sudah menjadi salah satu hasil fasilitasi, tak ada salahnya DPRD Provinsi Riau secara kelembagaan kembali meminta. Kenapa? Konsultasi pertama boleh, tiba-tiba setelah pansus bekerja tidak boleh. Padahal substansi dan materi yang tertuang dan terakomodir di dalam ranperda itu hampir sama saja. Seingat saya cuma berbeda begini. Awalnya di draft ranperda awal yang disusun oleh Pemperda itu namanya penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah MDTA. Ya gitu Pak Ketua ya. Akhirnya setelah konsultasi dan kita pansus berjalan, setelah konsultasi dan kita sepakati menjadi MDT, Madrasah Diniyah Takmiliyah. Dan sekali lagi saya katakan, inilah ruang kita membantu madrasah-madrasah yang ada di Provinsi Riau. Bayangkan, gaji-gaji guru mereka bantuan dari APBD cuma rata-rata 300 sampai 500 ribu. Yang paling besar itu di Kabupaten Bengkali 700 ribu sebulan. Mau hidup apa? Mau apa yang mereka ajarkan kepada anak-anak kita? Tapi kalau APBD Provinsi bisa bantu, insya Allah guru-guru bisa mengajarkan pelajaran agama Islam yang baik pada anak-anak Riau ke depan, maka mudah-mudahan anak-anak Riau punya pengalaman dan pengetahuan agama yang baik, dan insya Allah bisa menghadapi tantangan hidup ke depan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ardianto telah menyampaikan saran untuk kita kembali meminta kepada memfasilitasi kepada Kementerian Dalam Negeri kembali. Ya, saran ini kita setujui dan kita sama-sama sepakati. Baik, yang selanjutnya yang kedua, penyelenggaraan penyiaran. Kita skor azan.
Skor kita cabut kembali. Kedua, penyelenggaraan penyiaran tidak dapat dilanjutkan pembahasannya. Tiga, penyelenggaraan pariwisata berbudaya Melayu sudah diperbaiki dan disempurnakan. Empat, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelindungan masyarakat sudah diperbaiki dan disempurnakan. Sejalan dengan diamanatkan oleh Peraturan DPRD Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2020, Pasal 11 Ayat 2, huruf D, poin 2 yang berbunyi, pengambilan keputusan dalam rapat paripurna didahului dengan permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bahwa dari hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4, Ramperda yang diajukan, 2 Ramperda tidak dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. 1. Penyelenggaraan madrasah diniyah takmiliyah. 2. Penyelenggaraan penyiaran. Sedangkan Ramperda yang sudah diperbaiki dan digunakan akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. 1. Penyelenggaraan pariwisata berbudaya Melayu. 2. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Untuk Ramperda yang sudah diperbaiki dan disempurnakan, maka kami selaku pimpinan rapat ingin menanyakan kepada seluruh pimpinan fraksi dan segenap anggota dewan yang hadir, apakah saudari dapat menerima dan menyetujui 2 Ramperda yang sudah diperbaiki dan disempurnakan untuk dapat dilanjutkan serta menjadi Perda Provinsi Riau. 7. Cincin tuan-tuan perempuan jemputan majelis yang kami muliakan, sejalan dengan telah disetujui 2 rancangan perda selanjutnya berdasarkan Peraturan DPRD Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2020 Ayat 1 dan Ayat 2 mengenai mekanisme pembahasan rancangan perda yang berasal dari Gubernur dan DPRD. Maka langsung saja kita dengar pendapat akhir Gubernur yang akan disampaikan oleh pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Riau. Kepada saudara pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Riau, dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Gubernur Riau pada rapat paripurna DPRD dalam rangka penyampaian laporan hasil kerja panitia khusus terhadap Ranperda tentang penyelenggaraan pariwisata berbudaya Melayu dan Ranperda tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat Senin 13 Januari 2025 di Pekanbaru. Burung merpati terbang ke utara, cahaya matahari menembus awan, Ranperda telah disetujui bersama, semoga menjadi pedoman dalam pembangunan. Yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua serta anggota DPRD Provinsi Riau, yang terhormat anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Riau, yang kami hormati pimpinan instansi vertikal, Insa Pers, serta Bapak Ibu undangan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, alhamdulillah, atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesehatan, kesempatan, kekuatan untuk dapat hadir dalam rangka penyampaian laporan hasil kerja panitia khusus terhadap Ranperda tentang penyelenggaraan pariwisata berbudaya Melayu dan Ranperda tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sekaligus persetujuan Dewan dan pendapat akhir Kepala Daerah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat beliau pada hari akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saudara dan pimpinan anggota Dewan, serta Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kegiatan pariwisata Riau telah mengalami tujuan yang cukup pesat. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya kunjungan wisatawan maupun perkembangan daya tarik wisata. Perkembangan kunjungan wisata tersebut sangat dimungkinkan akan bertambah karena kegiatan wisata bukan hanya sekedar untuk mencari kesenangan, namun telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat dalam aktivitas hidupnya. Pariwisata juga mempunyai peran yang sangat potensial dan strategis dalam pembangunan daerah. Pengembangannya dapat berfungsi sebagai pendekatan pembangunan yang berwawasan lingkungan,
dan sebagai penyimbang ekonomi daerah. Pengembangan tersebut harus diikuti dengan memanfaatkan peluang-peluang sebagai sumber pendapatan daerah setempat dan pendapatan daerah secara keseluruhan. Berkembangnya pariwisata diharapkan dapat mendorong pemerataan pembangunan bagi seluruh wilayah di Riau sekaligus dapat meningkatkan kualitas masyarakat. Sektor pariwisata diharapkan dapat memperkuat identitas masyarakat Riau sebagai masyarakat Melayu yang religius, egaliter dan terbuka. Penyelenggaraan pariwisata berbudaya Melayu diarahkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan sebagai berikut. A. Menjamin kepastian hukum penyelenggaraan pariwisata berbudaya Melayu. B. Membentuk destinasi wisata berbudaya Melayu yang memiliki daya saing berkualitas. C. Meningkatkan jumlah kunjungan wisata lokal dan mancanegara. D. Meningkatkan perkembangan industri pariwisata berbudaya Melayu. Dan E. Melestarikan pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan Melayu sebagai landasan industri wisata. Dengan ditetapkan dalam Perda tentang penyelenggaraan pariwisata budaya Melayu, menjadi Perda ditetapkan dapat menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pariwisata budaya Melayu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saudara dan pimpinan anggota Dewan serta Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 12 ayat 1 huruf E menyatakan bahwa urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat 2 diantaranya adalah ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta Pasal 255 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengamanatkan pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja dan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat, maka merupakan suatu keharusan bagi pemerintah daerah untuk menetapkan instrumen hukum dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat di wilayahnya masing-masing. Rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat memang dibutuhkan oleh masyarakat yang mengharapkan terciptanya ketertiban umum dan ketentraman terciptanya perlindungan masyarakat yang berkesinambungan. Pembentukan rancangan peraturan daerah ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dan mendukung penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat, dan menumbuhkan budaya tertib masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan. Dengan ditetapnya dalam Perda tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat menjadi Perda diharapkan dapat mewujudkan keadaan yang tertib, tentram, dan terlindungi dalam masyarakat, dalam kehidupan masyarakat. Saudara pimpinan dan anggota Dewan serta Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, maka Perda yang telah disetujui bersama oleh DPD Gubernur akan ditetapkan sebagai Perda. Dalam kesempatan ini, sekali lagi kami mengingatkan kepada Sekretaris Dewan dan jajarannya agar dapat membantu percepatan penyampaian dalam Perda yang telah disetujui bersama Gubernur Riau melalui Biro Hukum untuk dilakukan proses penetapan dan pengundangan. Karena mengingat hal ini sangat penting agar koordinasi antara DPRD dan Gubernur dapat berjalan dengan baik. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan kepada pimpinan dan segenap anggota Dewan yang terhormat pada sidang paripurna yang berbahagia ini. Dari Pekanbaru berangkat ke Muara menikmati indahnya wisata budaya. Pariwisata Melayu harus dijaga untuk kemajuan Provinsi Riau yang tercipta. Bersama kita menjaga harmoni agar kehidupan berjalan dengan damai dan sejahtera, agar Riau tetap aman dan abadi, ketertiban dan ketentraman mesti dijaga. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekanbaru 13 Januari 2025. Pekanbaru Gubernur Riau Dr. Ahmad Hadi MSI. Selesai.
Terima kasih kami ucapkan kepada saudara pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Riau yang telah berkenan menyampaikan pendapat akhir Gubernur terhadap dua rancangan perda tadi. Saudara pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Riau yang kami hormati, para anggota Dewan yang terhormat yang kami muliakan, encik-encik, tuan-tuan, perempuan, jemputan majelis yang kami muliakan. Dengan telah disampaikannya pendapat akhir Gubernur tadi, maka berakhir pula rapat paripurna Dewan pada hari ini. Namun, sebelum rapat paripurna ini kami tutup, perkenalan kami atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Riau mengucapkan terima kasih kepada saudara pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Riau beserta jajaran dan juga rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau serta para undangan lain yang telah berkenan hadir dan mengikuti jalannya rapat paripurna hari ini. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas segala bimbingan dan tunjuk serta ridho Allah SWT. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau tepat pukul 12.37 waktu Indonesia bagian Barat kami nyatakan ditutup dengan resmi. Berdayung sampan sambil menajur ikan, jaring pun dibentang, ikan tak dapat. Kita dukung raperda usulan Gubernur dan inisiatif Dewan untuk dilanjutkan ke tahap jawaban dan pendapat. Terima kasih atas perhatian kita semua. Semoga Allah Ta'ala senantiasa meridhoi setiap usaha kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin seluruh tamu undangan yang berbahagia, dengan demikian selesailah sudah seluruh rangkaian acara rapat paripurna DPRD Provinsi Riau. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.